Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan-bosan dengan Ustazah Qori Magfiroh. Oke, sebelum mulai ada baiknya kita baca lafadz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bosan-bosan ya anak ya, tetap semangat belajar di rumah. Semoga secepatnya kita bisa kembali PTM kembali ya anak ya. Nah, materi kali ini adalah kecepatan. Oke, buka halaman 33 ya. Oke, disiapkan bukunya. Nah, subbabnya adalah hubungan antar satuan jarak. Tolong disiapkan buku tulis dan buku paketnya ya. Oke, Ustazah akan jelaskan. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oke, ada di buku ya, tolong diperhatikan. Nah, suatu benda nanti ada yang mempengaruhinya. Kenapa benda tersebut bisa sampai lebih cepat atau lebih lambat? Apa sih yang mempengaruhinya? Nah, yang mempengaruhinya adalah kecepatannya tersebut. Oke. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Ustazah pertemuan kemarin janji akan ke pembagian, tapi kita masuk ke materi dulu ya sebelum ke pembagiannya. Oke, kecepatan. Nah, kita perhatikan tuh. Kecepatan itu lambangnya V, dan jarak yang ditempuh adalah S, waktu tempuh adalah T. Nah, kita bisa menggunakan segitiga. Nah, segitiganya bentuknya seperti itu ya, S di atas, V, T. Oke, V bukan V ya, maaf. Nah, untuk mencari V, kita bisa lihat tuh, kita tutup V-nya. S per T. Per T, maaf. Nah, ingat-ingat bentuk segitiganya ya. Nah, kita selanjutnya nih. Kalau kita ingin mencari S, nah, kita coba nih, S-nya kita tutup ya. Nah, berarti itu caranya. Kalau yang sejajar itu dikali ya. Untuk mencari S itu rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Untuk mencari jarak yang ditempuh, maaf. Nah, tapi diingat-ingat juga ya, S itu apa sih, V itu apa sih, T itu apa sih ya. Nah, tadi definisi awal kecepatan itu sudah ada ya. Nah, kemudian kita untuk mencari T, mencari waktu. Apa sih rumusnya? Nah, jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan. Nah, maka akan memperoleh waktu ya, waktu yang ditempuh. Oke, ingat-ingat segitiganya ya, segitiga kecepatan. Oke, kita ke latihan soal aja langsung ya. Are you ready? Kalian siap untuk ke latihan soal? Tolong perhatikan soal berikut ini ya. Nah, Ustazah akan kasih 5 soal. Nah, dari 5 soal ini nanti tolong kalian benar-benar perhatikan bagaimana sih cara menghitungnya. Oke? Tolong perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, kalian sambil Ustazah kasih contoh sambil menulis di buku tulis. Jadi mengulang 2 kali, memperhatikan dan menulis. Nah, ya. Oke, kita perhatikan di contoh yang pertama. Sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, diketahui, apa yang diketahui? Waktunya berapa? 2 jam dan jarak yang ditempuh adalah 150 km. Gampangnya cara membedakannya, kalau jam itu udah pasti ukurannya hubungannya sama waktu. Nah, kalau kilometer berarti hubungannya dengan jarak, gitu ya cara membedakannya.
Nah, berarti yang ditanyanya adalah kecepatan V. Ingat segitiganya. Yuk, kita mencari V, kita tutup V-nya. Kemudian kita lihat, berarti jarak dibagi dengan waktu ya. Oke, berarti nah ini kita kenapa sih Ustazah selalu mengulang perkalian pembagian. Nah, seperti inilah. Oke, 150 ini soalnya masih gampang ya. 150 dibagi 2. 75 km per jam. Ingat satuannya kilometer per jam. Ya. Dilihat tuh dari satuan yang yang diketahuinya ya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa jarak kota A dengan kota B? Nah, apa dulu nih yang diketahui nih? Belajar ya cara ininya ya. Cara menuliskan sebuah cerita itu seperti apa cara menjawabnya. Nah, pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Info apa sih yang didapat dari soal cerita tadi? Waktu ya, jam. Ingat, oh iya tadi tuh jam-jam itu nyata sama waktu. Nah, kalau kilometer per jam berarti hubungannya dengan kecepatan ya. Nah, yang dicari apa sih? Berapa jarak? Berarti jarak yang ditempuh atau S. Kalau ingat segitiganya kita tutup S-nya. Berarti rumusnya adalah E sama dengan V dikali T atau kecepatan dikali dengan waktu. 80 dikali 3. Gampang ya, 80 dikali 3, 8 kali 3, 24 tambahin 01, 240 ya, 240 kilometer. Ingat kalau jarak satuannya kilometer dan teman-temannya adatnya kilometer, meter, tergantung pertanyaannya, tergantung yang diketahuinya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Nah, apa sih yang diketahuinya nih? Kecepatan dan jarak. Oke. Jaraknya adalah 180 km. Kecepatannya 90 km per jam. Nah, ini kebetulan soalnya kecepatan dan jaraknya itu satuannya dibikin sama ya. Nah, waktu yang ditempuh adalah berarti kita tutup T-nya. Ya, karena yang dicarinya waktu. Di rumusnya berarti S dibagi V. V, maaf ya salah terus Ustazah ini. 180 dibagi 90, ini pembagiannya masih sangat gampang ya. Yang penting kalian tahu dulu nih cara mencarinya. Nah, berarti 180 dibagi 90 berapa? 2. Jangan lupa satuannya jam. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal berapa? Keempat ya. Sebuah mobil menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kalau yang ini menit, tadi jam ya. Nah, perhatikan nih, pertanyaannya adalah berapa kilometer per jam? Beda ya, kecepatan mobil tersebut. Yang kita ketahui dulu nih, pelan-pelan. Yang diketahui adalah jarak 20 km. Nah, waktu 15 menit. Nah, dari 15 menit itu kita ganti ke jam. Nah, 15 per 60 sama dengan 1/4 jam. Kenapa Ustazah 60? Nah, ingat-ingat ya, 1 menit berapa 1 jam berapa menit? 60 ya. Makanya dibagi 60. Oke. Ingat segitiganya kita tutup V-nya, maka ini ya rumusnya adalah S dibagi T. Jarak dibagi dengan waktu 20 dibagi 1/4. Gimana sih caranya Ustazah? Kalau kayak gini caranya tinggal 20 dikali 4 ya. Kalau dibagi 1/4 hasilnya 80 km per jam. Kenapa makanya Ustazah tuh harus mengajarkan pembagian terlebih dahulu, perkalian terlebih dahulu ya, seperti ini ya. Karena itu dasar untuk menghitung matematika.
Soal selanjutnya nih. Pak Beni mengendarai mobil dari Sragen menuju Yogyakarta menempuh jarak 90 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Jika Pak Beni berangkat pukul 7, pukul berapa Pak Beni sampai? Oke, kita tulis dulu informasinya. Jarak yang ditembus 90 km, kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Yang ditanyanya adalah waktu tiba di tujuan. Berarti kita sama aja seperti yang kita cari itu berapa lamanya. Kemudian kita tambahin. Oke. T. Lainnya kita tutup. Jadi rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan atau S per V. Kalau ini udah sama ya satuannya ya. Oke, 90 dibagi 60 km per jam. Berapa? 90 dibagi 60 itu hasilnya 1,5 jam. 1,5 jam itu sama seperti 1 jam 30 menit. Nah, tadi pertanyaannya adalah jam berapa sampainya. Nah, berangkatnya jam 7. Nah, lama perjalanannya adalah 1 jam 30 menit. Maka jam 7 ditambah jam 7. Nah, lama perjalanan 1 jam berarti Pak Beni sampai itu adalah jam 8.30. Ya, bisa ya, dari jam 7 ditambah 1 jam 30 menit hasilnya 8 jam 8.30 menit. Oke. Tugasnya adalah kalian menjelaskan bagaimana cara mencari kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan segitiga yang tadi Ustazah sudah jelaskan. Nah, tugas kali ini tidak menghitung-menghitung dulu. Tugas kali ini cukup menjelaskan. Nah, dengan voice note atau video, kalian gunakan segitiga yang seperti Ustazah itu. Nah, boleh caranya boleh dengan ditutup yang kayak seperti Ustazah. Ditutup V-nya untuk mencari kecepatan, maka hasilnya adalah S per T. Seperti itu contohnya ya. Cukup jelas ya. Tugasnya adalah menjelaskan kembali cara mencari kecepatan, waktu, dan jarak yang ditempuh. Jangan lupa jelaskan S itu apa, T itu apa, V itu apa ya. Jelas ya tugasnya ya, tidak menghitung, cukup menjelaskan dengan video atau voice note. Oke. Ustazah tutup dengan baca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan, jangan malu-malu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.